Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas A pada simulasi instrumentasi dan pengendalian proses. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Farhan dengan NRP 20412011095 dan rekan saya Kabira Benani dengan NRP 20412011072. Dan di sini kami akan menjelaskan terkait modul 2 respon dinamis open loop sistem orde 2. Nah, pada praktikum ini atau simulasi ini tujuannya adalah membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan pada Simulink. Kemudian terkait permasalahannya yaitu suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Nah, fluida kerja dalam manometer adalah air. Tentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer tersebut. Kemudian dapat diketahui bahwa datanya adalah luas sama dengan 200 cm, gravitasinya sama dengan 980 cm per second kuadrat. Kemudian untuk mu-nya 1 cp sama dengan 0,01 gram per centimeter second. Kemudian untuk rho-nya adalah 1,0 gram per centimeter kubik. Untuk T kurang dari 0 dan untuk T lebih dari 0. Pada penyelesaian tersebut adalah dilakukan sebagai yang langkah pertamanya adalah membuat transfer. Nah, dapat diketahui dengan rumus berikut. Kemudian dalam bentuk variabel deviasi yang ditransformasikan menjadi to kuadrat S kuadrat Y S plus 2 to Y S plus YS sama dengan XS dengan rumus berikut yang mana time constant untuk manometer dihasilkan adalah 0,3689 sekon, 0,3689 S. Kemudian di samping koefisien untuk tiga diameter tube yang berbeda dapat dihasilkan sebagai berikut, yaitu 0,4426 per diameter persegi. Kemudian diketahui juga diameter ini dalam bentuk sentimeter sesuai variabel yang telah ditentukan, yaitu pada variabel 0,13, 0,18 dan 0,33 pada zeta-nya adalah 2,619, 1,366, 0,406. Kemudian dari data di atas, jelas kita memiliki satu underdamped system, yaitu zeta kurang dari satu, satu critically damped system, yaitu zeta sama dengan satu, dan satu overdamped system, yaitu zeta sama dengan lebih dari satu. Nah, untuk memperoleh respon fungsi transfer Y per X terhadap input X digunakan MATLAB dan Simulink. Pada rumus berikut, kemudian dari data sebelumnya didapatkan tiga fungsi transfer yang diperlukan sebagai berikut, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada diameter 0,13 dengan to 0,3689, zeta 2,619, dan didapatkan fungsi transfernya adalah dengan rumus 1 per 0,316 S kuadrat plus 1,932 S plus 1. Kemudian pada diameter 0,18 cm adalah fungsi transfernya 1 per 0,136 S kuadrat plus 1,008 S plus 1. Kemudian pada diameter 0,33 cm didapatkan fungsi transfernya adalah 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,3 S plus 1. Kemudian selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kabira. Terima kasih. Selanjutnya, setelah mengetahui fungsi transfernya, kita akan membuat blok di Simulink untuk membuat dari fungsi transfer tersebut. Yang pertama, kita menambahkan blok step. Lalu yang kedua, blok transfer function. Ini sebanyak 3 karena terdapat 3 fungsi transfer.
Lalu selanjutnya adalah MUX. Dan yang terakhir adalah scope. Terus selanjutnya eh, ini kita ganti sesuai dengan fungsi transfernya. Karena di sini ada 3, berarti denominatornya diganti menjadi ini 0,136, 1,932, dan 1. Selanjutnya yang kedua juga seperti yang di atas tadi, menggunakan fungsi transfer yang kedua. Selanjutnya yang ketiga juga seperti yang tadi, menggunakan fungsi transfer yang ketiga. Selanjutnya ini kita tandai, yang ini karena zeta-nya melebihi 1, berarti dia termasuk overdamp transfer function. Terus yang kedua ini karena zeta-nya sama dengan 1, ini berarti critically damped transfer function. Lalu yang ketiga ini karena zeta-nya kurang dari 1, maka dia under damped transfer function. Selanjutnya kita akan hubungkan. Terus sebelumnya ini mux-nya kita ganti menjadi 4. Ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Hmm. Selanjutnya dari mux kita hubungkan ke scope. Setelah itu kita akan running. Stop time-nya kita ganti menjadi 20. Untuk mengetahui dia konstannya pada time berapa, lalu kita run. Setelah di run, kita pencet scope-nya. Ini adalah grafik yang diperoleh. Seperti yang kita lihat pada grafik yang kuning ini adalah grafik overdamp. Dia dari 0 akan perlahan-lahan naik, kemudian stabil. Buat yang overdamp ini dapat diketahui stabil pada waktu sekitar range 11 11 11 lebih.
hampir mendekati 12. Terus dapat dilihat juga dari grafik bahwa si overdam ini itu lebih lama untuk mencapai stabilnya daripada yang grafik lain. Selanjutnya yang kedua ini adalah yang biru, adalah grafik critically jam. Ini dia juga perlahan-lahan naik, kemudian stabil. Buat yang critically jam, dia stabilnya kira-kira pada time segini, yaitu pada time sekitar 8, 8 lebih, itu dia sudah mulai stabil. Terus selanjutnya yang ketiga adalah under dam, yaitu untuk grafik yang berwarna orange ini, dia naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Pertama dia naik di time sekitar 2, lalu dia turun di time sekitar 2,465 ini. Dia turun, kemudian mulai naik lagi pada time 3,833 ini. Hmm, Kemudian dia turun lagi pada time 5 lebih, yaitu sekitar 5,62, 5,214 ini. Kemudian dia akan stabil. Stabilnya mulai dari sekitar time 8. Selanjutnya untuk yang fungsi stepnya, ini dia eh, naik, dia langsung stabil. Itu itu saja penjelasan dari kelompok 10A mengenai transfer function dua order. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.